Jangan sampai ada gap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi dengan saya di channel Techno Education. Sehingga perlu adanya redaksi-redaksi seperti ini. Nah, ini perlu redaksi, ini kreativitas guru ya. Sebagaimana mengantarkan siswa ke materi berikutnya. Jadi tidak tahu-tahu ganti materi, tapi ada semacam redaksi pengantar ya, redaksi narasi pengantar. Itu terkait dengan bahan ajar ya. Dan bahan ajar dibuat sebagus mungkin. Kalau ada gambar, silahkan gambar itu Anda tuliskan sumbernya. Akan ada ngambil dari internet, ada gambar sawah, ada gambar gunung, silahkan Anda di bawahnya tulisi sumber dari mana ya. Jangan sampai Anda mengaku itu gambar Anda sendiri. Oke, terkait bahan ajar. Berikutnya adalah tadi materi pembelajaran, berikutnya adalah mengenai model ya. Model ada 3, yaitu inquiry yang cocok dengan K13, discovery, problem based, dan project based learning. Semuanya sudah ada di video saya di channel saya. Silakan dipelajari. Oke, ini kegiatan pembelajaran atau di RPP ini ya. Saya kurang judulnya ini. Yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran ini ya. Pembelajaran ini harus relevan dengan IPK dan tujuan pembelajaran. Misalkan di tujuan pembelajaran ada kalimat melalui mengamati video. Nah, berarti di kegiatan pembelajaran juga harus ada siswa mencermati, mengamati video tentang apa. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian relevan dengan pendekatan, model, dan metode. Kenapa saya beri bold yang model ini? Sebab nanti setiap model itu ada sintaksnya. Dan sintaks itu harus tertulis di dalam langkah-langkah pembelajaran. Kemudian harus menyesuaikan dengan lingkungan kita siswa, konteksnya siswa Anda atau Anda sendiri di mana, di desa, di kota. Kemudian ada nggak pemanfaatan lingkungan sekitar, misalkan di kebun ada apa, ada pasarkah di dekat Anda, kemudian ada kegiatan mengunjungi pasar, silahkan. Kemudian ada kolaboratif, ini yang disampaikan saya di depan tadi ya, kolaboratif dan juga berpusat kepada siswa. Jangan sampai kita menggunakan redaksi atau kalimat yang memperlihatkan bahwa itu berpusat pada guru, yang konvensional, yang lama ya. Baik, berikutnya ini ya, misalkan deskripsi kegiatan berpusat pada guru sudah tadi ini ya. Misalkan siswa menyimak ke persepsi, ini sudah diulangi lagi, tidak perlu. Next. Kemudian di kegiatan pembelajaran ada 3 bagian, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Di pendahuluan ngapain aja? Di pendahuluan ada conditioning ya, mengkondisikan. Guru harus mengkondisikan siswa bagaimana supaya siap untuk belajar. Ada persepsi. Apa itu persepsi? Mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi yang sudah dipelajari dan mengaitkan dengan pengalaman siswa. Ya, jadi tidak hanya mengaitkan dengan materi yang sebelumnya, tapi juga mengaitkan dengan pengalaman siswa. Misalkan siswa diberi pertanyaan, tadi pagi ke sekolah naik apa? Naik motor, Pak. Motor itu bikinan mana? Bikinan Jepang. Nah, kenapa barang bikinan Jepang bisa sampai ke Indonesia? Nah, tahu, kita akan pelajari itu. Nah, mungkin akan belajar mengenai ekonomi bebas aktif ASEAN misalkan. Nah, maka ada pertanyaan pemantik untuk mengaitkan dengan pengalaman siswa. Boleh seperti itu ya. Tapi tidak boleh jika hanya bertanya mengenai materi minggu lalu apa atau materi sebelumnya apa, karena tidak ada kaitan, belum ada mengaitkan dengan pengalaman sehari-hari siswa. Kemudian juga ada motivasi. Motivasi ini motif ya, alasan kenapa kita mau belajar ini, untuk apa alasannya, tujuan pembelajarannya apa, perlu disampaikan. Itu tujuan pembelajaran yang sudah Anda buat itu, tujuan pembelajaran yang sudah kembangkan, disampaikan ke siswa tapi dengan bahasa yang lebih sederhana, dengan bahasa yang lebih mudah supaya siswa lebih paham. Oh, setelah saya belajar ini saya bisa kayak gini. Nah, saya mau ngapain sih belajar ini? Nah, dengan supaya siswa ada motivasi untuk belajar, disampaikan oleh guru ya, dengan cara yang menarik, dengan cara yang yakin, supaya siswanya juga terstimulus untuk ikut belajar. Nah, yang paling susah adalah ini, pendahuluan. Karena di mana pendahuluan ini gagal, guru gagal menyiapkan siswa untuk belajar, ya maka gagal juga inti dan penutup. Nanti kunci di sini. Jika pendahuluan Anda berhasil, guru berhasil
membuat siswa untuk siap secara belajar, baik secara fisik maupun psikis, maka inti akan berjalan lancar, apalagi penutup. Nah, jadi inti ada sintak-sintak ya. Sintak boleh dimulai di pendahuluan, boleh. Nah, dengan sintak pertama di pendahuluan juga boleh, sintak kedua di inti, ketiga di inti, 4 ke inti, 5 ke inti, dan seterusnya. Nah, ini sintak model pembelajaran harus eksplisit dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu terkait kegiatan pembelajaran. Nah, ini contoh kegiatan pendahuluan. Nah, di sini ada fase 1 atau sintak 1. Jadi bisa Anda menuliskan fase atau sintak ya. Reflection. Nah, ini dari sintak dari problem based learning sepertinya, reflection. Guru mengkoordinasi. Ada unsur inovatifnya di sini, religius, percaya diri ya. Menanyakan kehadiran siswa, mereview kembali, menyampaikan kompetensi. Nah, pernahkah kalian ke museum? Nah, ini menanyakan pengalaman siswa. Pernahkah kalian ke museum? Seterusnya. Jadi di pendahuluan ini menyiapkan, tidak langsung guru mengajak ke materi, tapi harus ada persiapan dulu secara fisik dan psikis. Ini contoh kegiatan inti ya, kegiatan inti di sini ada fase 2 research orientasi ya, atau sintak 2 di sini tertuliskan. Nah, yang kotak ini gotong royong PPK ini adalah unsur kolaboratif. Oke. Ini kegiatan intinya ya. Fase 3 discovery. Jadi alokasi waktu ini sebaiknya setiap fase atau setiap sintak. Jadi kalau ada 5 fase ya di sini ada menitannya ada 5. Totalnya berapa menit? Nah, ini penutup. Ya, penutup ini pemberian tugas, menyimpulkan, ya biasanya membuat refleksi, menyepakati rancangan pembelajaran berikutnya, penugasan dan seterusnya. Ya, ada karakter, mandiri, kreativitas, ada 4C ya. 4C itu yang abad 21 ya. Teman-teman perlu mencermati lagi, nanti silakan cari di Google 4C. Itu ada critical thinking ya, ada collaboration, ada communication, dan ada creativity. Kemudian LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, ada 3 fase. Fase LKPD. Fase pertama adalah LKPD yang tujuannya mengembangkan konsep. Jadi dengan LKPD itu diharapkan siswa memahami konsep materi dengan utuh. Setelah paham konsep, siswa kemudian latihan terkontrol ini secara berkelompok terkait konsep tadi. Konsep yang sudah dipahami kemudian dituangkan ke dalam permasalahan, kemudian dikerjakan bersama-sama dengan kelompok. Yang ketiga, latihan mandiri. Ya, tadi yang kelompok sekarang mandiri. Ini ya yang perlu diperhatikan dalam LKPD. LKPD harus relevan dengan materi. Nah, materi tadi, materi ajar yang sudah dibuat, relevan dengan pendekatan, strategi, dan metode. Nah, LKPD berbeda dengan latihan soal. Ya, meskipun isinya beberapa soal, tapi tujuannya bukan untuk latihan soal. Kalau latihan soal itu tujuannya recall atau mengetes ingatan ya. Jadi kalau LKPD itu bukan mengetes ingatan, tapi menanamkan konsep. Yang keempat juga ada penskoran di LKPD. Nah, ini tadi ya, pengembangan konsep. Nah, ini mau misalkan di sini yang pertama ini pengembangan konsep, saya ambil contoh konsep luas permukaan tabung. Nah, konsepnya bagaimana luas permukaan tabung, diberi gambar. Nah, seperti ini. Lalu ada sisi alas. Sisi alas itu ada berapa lingkaran, luas lingkarannya berapa, selimut tabung. Ini ada semacam kotak-kotak kosong, titik-titik begini yang harus diisi siswa, yang kemudian nanti pada ujung-ujungnya siswa menemukan rumus luas permukaan tabung dengan sendirinya. Jadi seolah-olah siswa yang menemukan konsep ini padahal sebelumnya sudah ada ya. Nah, ini tapi kalau guru hanya menyampaikan saja tanpa mengembangkan konsep, maka tidak akan berkesan, tidak akan tertanam dengan lama ya. Ya akan menghemat waktu. Memang guru menyampaikan ini loh rumus luas permukaan tabung, ini loh rumus volume, tanpa siswa mencari. Nah, kalau di sini beda, di RKPD ini, RKPD pengembangan konsep ini tujuannya adalah supaya seolah-olah siswa yang menemukan konsep itu. Konsep seperti ini. Lalu setelah fase ini ada fase berikutnya, yaitu terkontrol dan mandiri. Ya, bertujuan menerapkan konsep tadi. Sudah paham konsep, kemudian konsep tadi diterapkan ke permasalahan yang kontekstual. Dan biasanya dikerjakan secara kelompok, akan terjadi diskusi. Ya, akan terjadi diskusi. Kemudian setelah selesai LKPD yang kedua tadi, kemudian LKPD yang ketiga ini ada penerapan konsep dalam sebuah permasalahan yang abstrak. Ya,
Kalau tadi hanya kontekstual saja, sekarang ada kontekstual dan abstraknya. Ada abstraknya lebih meningkat, level lebih tinggi, dan bisa dikerjakan secara mandiri. Nah, itulah jenis-jenis atau fase-fase LKPD. Sekarang instrumen dan rubrik penilaian. Nah, yang pertama ada penilaian afektif, ya, atau sikap. Guru merencanakan dan menetapkan butir penilaian sikap positif yang diharapkan muncul. Jadi saya beri tanda bold ini, butir-butir pernyataan sikap positif yang diharapkan muncul akan dinilai dalam pembelajaran sesuai dengan kegiatan pembelajarannya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran yang sudah Anda susun, kira-kira akan muncul sikap positif apa? Ya. Kemudian yang kedua, pada penilaian sikap di luar pembelajaran. Nah, di luar pembelajaran ya. Kalau ini di dalam pembelajaran yang atas tadi. Pendidik dapat mengamati sikap lain yang muncul secara natural, ya, natural. Terdapat 3 bentuk penilaian, yaitu sikap dalam bentuk jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Nah, ini yang atas ini yang terkait dengan pembelajaran, yang kedua di luar pembelajaran. Nah, kita lihat yang bentuk jurnal dulu. Penilaian jurnal merupakan pengamatan terhadap kemunculan sikap insidental yang menonjol. Ya, jadi insidental, tidak disangka-sangka ketika di kelas maupun di luar kelas, selama masih dalam pantauan guru, selama guru masih bisa melihat, mengobservasi. Penilaian jurnal menggunakan perangkat berupa lembar pengamatan seperti ini. Tanggal berapa, nama siswa, perilakunya ngapain, budaya sikapnya lanjut ngapain. Nah, jadi sikap insidental ini bisa positif, bisa negatif. Ya, kalau yang di sini contohnya positif, menyerahkan uang yang ditemukan kepada guru. Ada yang mungkin yang negatif, berkelahi misalkan, insidental, tidak sangka-sangka ya. Kemudian kalau berkelahi, tindak lanjutnya apa? Nah, mungkin diberi arahan ya, kemudian berkomunikasi dengan orang tuanya, misalkan begitu. Nah, insidental. Jurnal ini sifatnya insidental. Ya, siap-siap ya, guru harus siap dengan catatan perilaku, misalkan ada perilaku-perilaku yang menonjol, yang muncul. Jadi tidak semua perilaku dicatat, tapi yang menonjol saja, yang dianggap paling bagus atau paling jelek. Nah, berikutnya ini penilaian diri, ya, bentuk penilaian yang meminta siswa mengemukakan sikap dan perilaku yang positif tentang dirinya. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Penilaian diri dilakukan sebagai konfirmasi, bukan sebagai alat yang utama, tapi sebagai alat konfirmasi. Ya, apakah yang guru lihat itu benar, apakah yang guru rasakan itu benar, maka guru harus memastikan. Ya, misalkan guru melihat, wah ini anak rajin nih, mengerjakan tugas tepat waktu. Tapi untuk meyakinkan itu, guru harus melakukan penilaian diri sebagai konfirmasi. Nah, jadi siswa diminta menilai dirinya sendiri. Misalkan di sini pernyataannya. Pernyataan ini akan bisa didapatkan teman-teman, bisa didapatkan dari indikator-indikator sikap yang nantinya akan di slide berikutnya. Saya selalu berdoa, berarti religius. Saya tidak mengganggu religius, saya berani mengakui kesalahan saya, ya. Menyelesaikan tugas tepat waktu, saya menghargai saya, semuanya saya. Saya minta maaf, saya datang tepat waktu, disiplin, saya mencium tangan orang tua, menghormati. Nah, iya, tidak, ya, tidak. Oke ya, ini digunakan sebagai alat konfirmasi penilaian diri. Jadi pernyataan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan guru. Guru ingin meyakinkan tentang apa sih, ingin konfirmasi tentang apa, ya dibuatlah itu sesuai dengan indikator-indikator yang ada di sini nanti ya. Kemudian penilaian antar teman sejawat, ya. Ini sama dengan penilaian tadi, hanya sebagai alat konfirmasi sama ya terhadap penilaian ya, yang dilakukan oleh pendidik. Nah, penilaian antar teman paling baik dilakukan pada saat siswa melakukan kegiatan berkelompok. Bagaimana cara membuatnya? Nah, seperti ini. Nah, kalau tadi kan saya selalu berdoa sebelum aktivitas. Sekarang tambahi teman saya. Nah, di sini ditulis di atas nih nama teman yang dinilai. Nah, penilai siapa? Jadi ini menilai siapa? Dia menilai, poin pernyataannya sama dengan tadi, cuma digaris teman saya. Jadi kan tadi kan saya ya untuk penilaian diri sendiri, sekarang penilaian antar teman tambahin teman depannya. Teman saya selalu berdoa, TS tidak setuju, kurang setuju, salah setuju, seterusnya. Ya, siswa teman saya mencium tangan guru ketika bertemu. Nah, itu tadi terkait afektif. Sekarang kognitif. Oh maaf, ini indikatornya.
Indikator KI-nya sikap beribadah, perilaku patuh, mau mengajak teman, indikatornya dan seterusnya, perilaku syukur, mengakui kebesaran Tuhan, menerima perbedaan karakteristik. Nah, dari indikator ini dikembangkanlah pernyataan-pernyataan tadi. Ya. Indikator ini diambil dari buku pedoman evaluasi, buku pedoman penilaian di sekolah dasar dari kementerian. Ya, ini KI1, ini KI2 sosial. Nah, dari KI1 itu yang religius, KI2 yang sosial indikatornya ya. Nah, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri. Berani mengembangkan pendapat, berani mencoba hal baru. Nah, kalau dibuat di penilaian diri ya tinggal dibuat saya berani mencoba hal yang baru. Nah, kan? Berikutnya terkait penilaian kognitif dan rubriknya. Penilaian kognitif itu berasal dari pengembangan indikator pencapaian kompetensi, kemudian dikembangkan menjadi indikator soal, ya. Indikator soal kemudian dikembangkan menjadi kisi-kisi, kemudian kisi-kisi baru menjadi ini item atau butir soal plus rubriknya, ya. Nah, pengembangan tersebut sudah ada di video saya di channel saya ya, bagaimana mengembangkan indikator soal sehingga menjadi kisi-kisi. Saya akan memberikan beberapa contoh saja di sini.